Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari konsep dasar pendekatan pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Sebelumnya di sini ada yang tahu masalah itu apa? Nggak tahu, Bu. Belum Belum tahu, ya? Bu. Nah, di sini Ibu punya contoh nih. 10 dikali 2 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik-titik. Soal tersebut dapat menjadi masalah bagi siswa sekolah dasar kelas 2. Namun, belum tentu soal tersebut menjadi masalah bagi siswa kelas 6 SD. Nah, berdasarkan persoalan tersebut, masalah matematika dapat diartikan sebagai persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahan atau penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sederhana, melainkan harus menggunakan konsep, prosedur, dan strategi tertentu. Nah, soal matematika dapat dikatakan sebagai masalah apabila yang pertama, pertanyaan yang diberikan harus dipahami oleh siswa. Dan pertanyaan tersebut harus berupa tantangan bagi siswa untuk menjawab atau menyelesaikannya. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan siswa tidak dapat dipecahkan dengan prosedur atau cara rutin yang telah diketahui oleh siswa. Soal-soal pada matematika ternyata ada 2 jenis, yaitu soal rutin dan soal non-rutin. Apabila soal latihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara atau langkah-langkah yang telah dipelajari di kelas, maka soal tersebut disebut soal rutin. Sedangkan apabila soal latihan yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut memerlukan pemikiran lebih lanjut karena cara penyelesaiannya tidak sama dengan cara yang diajarkan di kelas, maka soal tersebut disebut soal non-rutin. Sampai di sini masih belum paham atau sudah paham anak-anak? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Coba ya di sini Ibu tes dulu. Katanya sudah paham ya. Nah, sebuah persegi panjang, lebarnya 6 cm dan panjangnya 8 cm. Berapakah luas persegi panjang itu? Disebut soal apakah soal tersebut? Soal rutin atau soal non-rutin? Soal rutin, Bu. Kenapa kok disebut soal rutin? Tahu nggak alasannya? Karena dapat diselesaikan dengan cara atau langkah-langkah. Benar sekali. Jadi disebut soal rutin karena kita bisa langsung menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui. Rumus luas persegi panjang itu apa ya anak-anak? Panjang kali lebar, Bu. Benar sekali. Pintar. Selanjutnya di sini ada soal 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik-titik. Kenapa soal tersebut disebut sebagai soal rutin? Karena dikerjakan atau diselesaikan dengan cara atau langkah-langkah, Bu.
kurang tepat ya. Jadi untuk soal ini kita bisa langsung menyelesaikannya tanpa menggunakan prosedur atau strategi tertentu. Sedangkan untuk soal selanjutnya, seorang petani akan membuat kandang itik berbentuk persegi panjang. Ia mempunyai 4 buah patok dan segulung kawat pagar dengan panjang 30 meter. Berapakah ukuran panjang dan lebar dari kandang yang harus dibuat petani itu agar luasnya terbesar? Termasuk soal apakah ini? Soal non-rutin, Bu. Benar sekali. Kenapa kok disebut soal non-rutin? Karena soal tersebut memerlukan pemikiran yang lebih lanjut dan cara penyelesaiannya tidak sama dengan yang diajarkan di kelas. Benar sekali. Jadi anak-anakku sudah paham ya mengenai soal rutin dan soal non-rutin. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang strategi pendekatan pemecahan masalah matematika. Nah, strategi pemecahan masalah matematika ini ternyata menurut seorang ahli yang bernama Reis, terdapat 11 macam strategi dalam pemecahan masalah matematika. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada beraksi atau act it out, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan secara sistematis, menebak dan menguji, bekerja mundur, mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan dan diperlukan, menulis kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana dan serupa, mengubah pandangan. Dari sini sudah paham ya anak-anak mengenai strategi pemecahan masalah matematika? Sudah, Bu. Nah, Sudah, selanjutnya Bu. di sini kita akan belajar mengenai langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah matematika. Nah, kan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika itu kita memerlukan konsep, strategi, dan juga langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Nah, sekarang kita belajar langkah-langkahnya ya. Menurut George Folliard, itu ada 4 tahapan dalam memecahkan soal pemecahan masalah. Yang pertama ada memahami masalah, yang kedua ada membuat rencana untuk menyelesaikan masalah atau merencanakan strategi. Yang ketiga ada melaksanakan strategi atau melaksanakan penyelesaian soal. Dan yang terakhir ada memeriksa ulang jawaban yang telah diperoleh ataupun memeriksa kembali. Nah, di sini Ibu punya contoh soal nih. Soal yang pertama. Rose meminjamkan uangnya sebesar $54 kepada 3 orang temannya. Dia meminjamkan Jisoo $10 lebih banyak dari pinjaman Lisa. Sedangkan pinjaman Jenny 2 kali lipat dari pinjaman Jisoo. Berapa banyak uang yang dipinjamkan Rose kepada masing-masing temannya? Untuk penyelesaiannya, sesuai dengan tahapan Folliard, yaitu ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu memahami masalah. Diketahui tadi, Rose memiliki uang sebesar $54. Kemudian ia meminjamkan kepada 3 orang temannya. Dengan pinjaman Jisoo $10 lebih banyak dari pinjaman Lisa dan pinjaman Jenny 2 kali lipat dari pinjaman Jisoo. Ditanya berapa banyak uang yang dipinjamkan Rose kepada masing-masing temannya. Nah, selanjutnya
Tahap 2 yaitu merencanakan strategi. Strategi yang digunakan di sini adalah coba-coba dan menggunakan tabel. Tahap yang ketiga di sini ada tahap melaksanakan strategi. Di sini kita buat dulu tabelnya, kemudian kita isi ada perkiraan, pengujian, dan total uang yang dipinjamkan oleh Ros. Kemudian kita menebaknya sesuai dengan kondisi dalam soal. Kemudian mengujinya seperti di bawah ini. Misal, uang yang dipinjamkan ke Lisa adalah $10. Tadi yang diketahui sebelumnya, pinjaman Jisoo $10 lebih banyak dari pinjaman Lisa. Berarti 10 ditambah 10. Jadi pinjaman Jisoo adalah $20. Kemudian untuk pinjaman Jenny, tadi kita ketahui bahwasannya pinjaman Jenny 2 kali lipat dari pinjaman Jisoo. Berarti total uang yang dipinjam Jenny adalah 2 dikali 20, yaitu $40. Sehingga kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu uang pinjaman Lisa, Jisoo, dan Jenny. Di percobaan yang pertama, ternyata uang yang dipunyai oleh Rose adalah $70. Berarti perkiraan tersebut masih belum tepat. Sehingga kita coba turunkan pinjamannya. Di sini Ibu coba pinjaman Lisanya perkiraannya $8. Berarti pinjaman Jisoo sama dengan $18 dan pinjaman Jenny sama dengan $36. Jika di total ternyata hasilnya masih lebih dari apa yang diketahui. Berarti masih kurang tepat. Sehingga Ibu turunkan lagi. Pinjaman tersebut menjadi $6 untuk pinjaman Lisa. Berarti untuk pinjaman Jisoo sebanyak $16. Dan untuk pinjaman Jenny yaitu $32. Sehingga waktu di total uang yang dipinjamkan Rose totalnya $54. Berarti sudah sesuai. Berarti dari sini kita bisa lanjutkan ke tahapan yang keempat, yaitu tahapan memeriksa kembali. Pada tahap ini kita akan memeriksa kembali langkah pengerjaan yang telah dibuat. Selanjutnya, jika tidak ada kesalahan, maka kita dapat membuat kesimpulan. Seperti berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui uang Rose yang dipinjamkan ke Lisa $6, uang Rose yang dipinjamkan ke Jisoo $16, dan uang Rose yang dipinjamkan ke Jenny sebanyak $26. Maaf, $32 ya. Sampai di sini, apakah sudah paham anak-anak dari contoh tersebut? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita coba nih di soal yang pertama. Umur Dedi 7 tahun lebih tua dari Rio, sedangkan umur Rio 1 tahun lebih muda dari Amin. Jika jumlah umur mereka 56 tahun, maka umur Dedi adalah ... Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut menggunakan strategi Polya? Tadi sudah Ibu jelaskan ada 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama,
Memahami masalah, apa saja yang diketahui? Umur Dedi 7 tahun lebih tua dari Rio. Terus umur Rio 1 tahun lebih muda dari Amin. Kemudian jumlah umur Dedi, Rio, dan Amin adalah 56 tahun. Benar sekali. Kemudian, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah umur Dedi. Benar. Kemudian kita langsung menuju ke tahap yang kedua, yaitu tahap merencanakan strategi. Strategi apa yang digunakan? Coba-coba dan menggunakan tabel, Bu. Benar sekali. Sekarang kita coba ya ke tahap melaksanakan strategi. Kita sudah buat tabelnya di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang coba. Ayo, perkiraan umur siapa dulu yang mau diisi nih? Perkiraan umur Dedi, Bu. Misalnya Berapa, Nak? 25 tahun. 25 tahun. Dan tadi dari yang diketahui, umur Dedi 7 tahun lebih tua dari Rio. Berarti umur Rio berapa, Nak? Umur Rio berarti 18 tahun. 18 tahun. Kalau perkiraan umur Dedi adalah 25, perkiraan umur Rio adalah 18, kita sudah bisa mengetahui perkiraan umur Amin. Dari yang sudah diketahui tadi, umur Rio 1 tahun lebih muda dari Amin. Berarti umur Amin berapa, Nak? Umur Amin 19 tahun, Bu. 19 tahun. Benar sekali. Tapi apakah sudah benar ya perkiraan umur ini? Kita coba hitung ya, kita coba total ya. 19 ditambah 25 ditambah 18. Berapa, Nak? 61 tahun, Bu. 1 tahun. Waduh, ternyata belum tepat ya. Dari apa yang ditanyakan. Coba Ibu turunkan perkiraan umur Dedi jadi 23 tahun. Berarti umur Rio berapa, Nak? Berarti umur Rio 16 tahun. 16 tahun, benar. Terus berarti umur Amin berapa, Nak? Umur Amin 17 tahun. 17 tahun, pintar. Kalau di total berapa, Nak? Di total jumlahnya 56 tahun, Bu. 56 tahun. Wah, sudah sesuai atau belum ya sama yang diketahui tadi? Sudah, Bu. Sudah, berarti di sini kita sudah menemukan jawabannya. Kita langsung menuju ke tahap memeriksa kembali ya. Pada tahap ini kita akan memeriksa kembali langkah pengerjaan yang telah dibuat. Selanjutnya, jika tidak ada kesalahan, maka kita dapat membuat kesimpulan seperti berikut. Kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya, berdasarkan tampil di atas, dapat diketahui umur Dedi adalah 23 tahun. 23 tahun, benar sekali. Wah, sudah paham. Ibu coba lagi deh ya, satu soal lagi. Soal nomor 2. Umur Ayah 20 tahun lebih tua dari Bintang. Sedangkan umur Bintang 17 tahun lebih muda dari Ibu. Jika jumlah umur mereka 97 tahun, maka umur Ibu adalah, coba dijawab menggunakan strategi Polya. Untuk tahap yang pertama, tadi ada tahap memahami masalah. Apa saja yang diketahui, Nak? Diketahui umur Ayah 20 tahun lebih tua dari Bintang.
Kemudian umur Bintang 17 tahun lebih muda dari Ibu. Kemudian jumlah umur Dedi, jumlah umur ayah, Bintang, dan Ibu adalah 97 tahun. Benar sekali. Pintar. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu merencanakan strategi. Kira-kira strategi apa yang digunakan? Strategi coba-coba dan menggunakan tabel seperti yang sebelumnya, Bu. Benar sekali. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tahap yang ketiga, yaitu melaksanakan strategi. Sama seperti tadi. Sekarang Ibu minta perkiraan umur ayah dulu. Kiraan umur ayah 45 tahun. 45 tahun. Kalau umurnya ayah 45 tahun, berarti umur Bintang berapa, Nak? Berarti umur Bintang 25 tahun. 25 tahun. Jika umur ayah 45 tahun, umur Bintang 25 tahun, berarti kita bisa mengetahui perkiraan umur Ibu. Dari apa yang sudah diketahui, yaitu umur Bintang tadi 17 tahun lebih muda dari Ibu. Berarti umur Ibu berapa, Nak? 42 tahun, Bu. 42 tahun. Benar. Kita coba lihat dulu ya, apakah perkiraan ini sudah benar atau belum. Kita jumlahkan keseluruhan umurnya. Jika dijumlahkan keseluruhannya, berapa, Nak, umur mereka? Jumlahnya 112 tahun, Bu. 112 tahun. Sudah tepat atau belum? Belum. Belum, berarti coba tebak lagi. Kira-kira umur ayah berapa ya? Biar dapat 97 tahun. Coba 40 tahun, Bu. 40 tahun. Jika umur ayah 40 tahun, berarti umur Bintang berapa, Nak? Berarti umur Bintang 20 tahun. 20 tahun, pintar. Kemudian perkiraan umur Ibu berapa, Nak? Kiraan umur Ibu 37 tahun. 37 tahun. Apakah sudah benar ya perkiraan tersebut? Coba dihitung keseluruhan jumlah ayah, jumlah umur Bintang, dan jumlah umur Ibu. Jadinya berapa, Nak? Totalnya 97 tahun, Bu. 97 tahun. Berarti sudah benar atau belum, Nak? Sudah. Sudah. Berarti kita lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap memeriksa kembali. Kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui umur Ibu adalah 37 tahun. Benar sekali. Waduh, sudah bisa ya anak-anak ya, sudah bisa memahami semuanya ya. Baik, Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini.
Masalah matematika dapat diartikan sebagai persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahan atau penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sederhana, melainkan harus menggunakan konsep, prosedur, dan strategi tertentu. Soal dapat dikatakan masalah apabila dalam penyelesaian memiliki strategi. Nah, terdapat 11 strategi dan juga 4 langkah dalam pendekatan pemecahan masalah matematika yang dijelaskan menurut Rice dan George Polya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.